Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini kita kembali merenungkan bahwa kehadiran Yesus membawa harapan dan kesembuhan bagi orang yang menderita. Yesus hadir. Dia membawa harapan bagi orang-orang yang putus harapan dalam kehidupannya. Dan selalu ada rangkulan yang luar biasa dari Yesus bagi siapapun, termasuk orang-orang berdosa. Yesus tidak ingin orang menderita, maka kehadiran Yesus selalu membawa kesembuhan, keselamatan, kebahagiaan, pengampunan, dan sukacita. Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita dalam keluarga kita masing-masing, dalam lingkup KBG kita atau masyarakat yang luas, kehadiran kita sungguh membawa damai, membawa kesembuhan, membawa sukacita, ataukah sebaliknya, Bapak Ibu? Kemanapun Yesus pergi, semua orang berbondong-bondong mencari Dia karena kualitas-kualitas baik yang dimiliki oleh Yesus. Dan kualitas ini harus menjadi bagian dari hidup kita sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kemudian dikatakan tadi, ketika hari siang Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Saya sangat yakin, setelah dia bekerja, dia pergi ke tempat yang sunyi, dia mau berdoa. Dia mau menimba kekuatan baru. Dia mau merenungkan apa yang sudah dia lakukan dalam hidup. Kita juga perlu pergi ke tempat yang sepi. Di tengah-tengah hingar-bingar dunia saat ini, mari kita cari tempat yang sepi, di mana Tuhan menanti Anda dan saya. Maukah kita berkorban? Maukah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan yang begitu baik dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ketika mereka berjuang untuk menahan Yesus, dia berkata, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil." Yesus tidak terikat pada apapun. Yesus tidak terikat pada pujian orang, pada satu tempat tertentu. Tetapi dia sadar bahwa kehadirannya supaya semua orang boleh memperoleh keselamatan. Kembali bagi diri kita. Kadang kita memilih-milih tempat tugas perutusan kita.
Lalu bagaimana dengan panggilan kita? Setiap panggilan ada konsekuensinya. Maka mari kita berjuang untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tidak terikat pada apa-apa. Berani melepaskan, berani meninggalkan. Lalu mencari yang hilang. Pergi, karena banyak orang juga yang membutuhkan Dia. Mari Bapak Ibu, kita kosongkan hati kita dari kelekatan-kelekatan yang kadang membuat kita sulit untuk melepaskan. Agar dimanapun kita diutus, dimanapun kita berada, kita selalu membawa harapan, kesembuhan, dan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang saat ini sedang mengalami penderitaan. Apapun bentuk penderitaan dan pergumulan mereka, Engkau Allah yang Maha Tahu. Biarlah Engkau mengutus kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka satu persatu. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Berikanlah mereka apa yang mereka butuhkan saat-saat ini Tuhan. Hiburkanlah mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.